yang kalah. Setuju nggak sih kalau kata fans-fansnya Milan, ini kalahnya sial coach dari permainan, Milan sebenarnya lebih unggul dari sama sekali tidak. Gue live comment, oke? Gue live comment, jadi gue nonton semuanya. Milan secara optis itu menguasai, terutama 20 menit. Bahasa baru tuh apa? Optis lagi tuh. Gue mau dapat lagi bahasa baru nih. Optis itu dari kasat mata yang visual seolah-olah nyerang, tapi not organized. Jadi very direct, terlalu paksa, ujung-ujung banyak shooting yang nggak jelas arahnya. Berapa peluang besar? Almost nothing. Sekali si Kalulu itu siapa namanya? Ya, shooting kena mistar. Sama Giroud ya. Ujung-ujungnya bola atas semua. Ke samping crossing. Oke, ke Giroud. Kalau bola ke kepalanya Giroud terus mental 4 meter di atas gawang, apakah itu peluang? Bukan big chance. Itu bukan not even chance. Iya kan? Jadi banyak sikon seperti itu di mana secara optis mereka menyerang, mereka mendominasi. Sampai 1-0 kejadian. Napoli itu mungkin tidak sedominan Milan pegang bola. Tapi pada saat mereka pegang bola, pattern bangun serangan itu jelas. Nggak gegabah, nggak asal. Bahkan mereka dapat berapa kali counter attack. Ini contoh yang paling bagus antara dua tim itu ya. Mereka dapat berapa kali counter attack, temennya kurang lewat atau pemain Milan lebih banyak, ditahan dulu ball possession. Kalau Milan dapat counter attack unlearn skill kan? Whatever berhasil atau enggak, pokoknya shooting atau apa. Jadi apa lebih unggulnya? Gue bilang kemarin itu sangat layak kalah karena ini menunjukkan this is Milan. Lu ketemu tim kecil bisa bermain kayak begitu sampai detik-detik, tapi memang gua harus akui dan gue sukanya Milan satu. Apa itu? Fighting spiritnya gila. Fighting spirit Milan itu gila. Hanya lu tidak bisa mempertahankan fighting spirit ini selama 90 menit. 70 menit pada saat mereka ketinggalan 2-1 mereka bermain oportunis, long ball. Tapi ya Napoli nggak bisa memanfaatkan counter. Jadi kalau dibilang Milan layak menang, sama sekali tidak. Tapi layak kalah menurut lo? Iya. Even dia dominan dan juga try to create chances. Dia try to create chances karena tidak ada kreativitas, terutama di tengah, ujungnya crossing. Ya, nggak bisa dibilang mereka layak menang. Gimana, Bes? Milan layak kalah, kenapa? Karena mereka lupa sepak bola itu ada 3 momen. Ya, mereka cuma kuasai 1 momen doang kemarin. Dia lupa Juventus juga kagak ada momennya. Lanjut juga. Nanti. Enggak, mereka kalau kita lihat dari XG tadi, expected goal ya kan, mereka sangat menguasai. Memang betul coach, mereka menciptakan, tetapi on targetnya tidak terlalu kelihatan. Tapi sepak bola itu balik lagi ada 3 momen, Ji. Menyerang, bertahan, dan transisi. Dan di sini gue lihat Milan di 2 ini yang berbeda dengan Milan sekarang dan Milan musim lalu adalah ketika fase transisi dan fase bertahan. Ya, dan di sini gue mau ngangkat satu sosok yang kelihatannya dirindukan oleh AC Milan. Frank Kessie. Gue ngelihat apalagi gol keduanya, gol yang penalti itu debatable lah. Ya kan, apakah penalti apa enggak, tetapi yang gol keduanya Simeone free. Itu di dalam kotak penalti kalau kita lihat 3 lawan 3. Gimana coach kalau prinsip bertahan harus ada lebih jumlah kita. Jumlah defender lebih banyak. Mungkin mereka akan bilang, tapi kan itu udah 2 center back plus 1 back kanan. Lah, gelandangnya kemana? Kemana si Benacer? Kemana si Tonali ya kan? Kalau zamannya Kessie musim lalu selalu ada dia, selalu ada presence dia buat nambah ekstra orang buat supaya bisa menang jumlah. Dan di sini menurut gua AC Milan bisa menghambat dia buat jalur di papan atas adalah di fase bertahannya. Musim lalu top banget. Tapi Bes, itu selama 90 menit loh. Jadi mereka selalu telat kurang, tapi kembali lagi Napoli ini juga bukan pemain top kelasnya bagus. Sehingga berapa kali mereka salah end passing dan ketutup sama defense Milan. Tapi kalau Bes bilang tengahnya kosong, gue setuju. Karena itu berapa kali kejadian. Tonali itu hebat, one of the best player di Serie A. Tapi sebagai penyerang. Nah, Benacer nggak begitu kelihatan. Gelandang serang ya. Sementara Napoli yang nggak ada pemain bintang, itu benar-benar they play benar-benar as a team. Bagus tengah. Tonali menurut gua itu adalah buat ngepres, buat ketika ada serangan balik dia yang nahan. Tetapi Milan ini butuh jangkar. Jangkar yang istilahnya kalau kapal harus besar jangkarnya. Harusnya Benacer itu. Harus bisa jadi ada physical presence lah di sana. Harus dia kelihatan fisiknya kuat, keras.
Nah di sini yang kayaknya AC Milan rindu Kessie pun menurut gua di Barcelona sosok lah sekarang, rindu juga dia dengan AC Milan. Jarang dikasih kesempatan, that is the problem dengan Xavi, tapi itu ntar lah. Kalau dikata orang menurut lu gimana sekarang? Ya orang banyak bilang dia adalah the next Kakak ya karena posisinya aja sama nomor 10, belum terlalu kelihatan. Harganya karena ya AC Milan masih lawannya Monza juga kalah. Iya. Ya lu kalah sama Monza. Masih lawannya Inter, oke dia main lawan Inter tetapi belum terlalu teruji lah menurut gua. Masih jangan buru-buru. Skor seri ya? Kalah 3-1. Milan kalah. Inter kalah 3-1. Oh, lawan Milan sama Inter. Inter kalah 3-2. Oke. Kalau di Nesik 3-1 kalahnya lebih besar. Nah, kalau melihat bagaimana Napoli yang sebenarnya tadi lu bilang skuadnya pas-pasan, tapi so far di musim ini dia bahkan menunjukkan intensitas permainan yang sangat pressing, lawan Liverpool pun juga luar biasa. Artinya apa yang menurut lu berbeda coach dari musim lalu dengan pemain yang berubah hampir setengahnya bahkan? Ya pemain kan gini ya. Pelatih kalau ya gue tadi off air ngobrol sama Bes masalah Persebaya tahun lalu kan bagus. Iya. Gue nggak ngikutin Liga 1. Terus pelatihnya siapa? Masih Aji. Terus pemainnya, Bes bilang pemainnya dirombak total. Nah, sekarang sama kayak Napoli, pemain boleh dirombak, tapi pemain yang baru kita lihat bisa adaptasi atau enggak. Itu kan tiap individu berbeda. Nggak bisa, kalau pemain masuk klub butuh waktu dan apa? Enggak. Ada yang butuh waktu setengah hari kayak Haaland, ada yang butuh waktu setahun, ngerti nggak? Jadi setiap pemain berbeda dan somehow Spalletti yang dari dulu udah gue bilang ini pelatih bagus, bisa memanage. Tapi kembali lagi pasti ada masa-masanya di mana dia akan kalah. Karena? Ya karena kualitas pemainnya pas-pasan gitu ya. Iya. Pada akhirnya nanti akan kelihatan weakness dari Napoli karena kualitas pemainnya belum sebegitu. Tapi untuk membangun serangan, bermain sepak bola modern di Serie A mungkin 2 tahun yang lalu itu mungkin Inter ya. Tapi sekarang Napoli definitely bisa jadi contoh.